gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Nama Salsa Arwina kembali mencuat di ruang publik Indonesia. Kali ini bukan hanya karena prestasinya sebagai figur diaspora muda yang kerap dianggap mewakili suara generasi baru, melainkan karena ekspresi kegirangannya ketika Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet yang cukup mengejutkan. Pergantian Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan dan Budi Ari dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika jadi sorotan besar media. Namun, di balik itu, ada catatan menarik. Salsa Arwina secara terang-terangan menilai reshuffle ini sebagai sesuatu yang sesuai dengan tema kita. Kalimat sederhana itu langsung meledak di jagat media sosial. Tema kita, yang dimaksud Salsa dianggap sebagai simbol kebangkitan generasi baru politik Indonesia. Sebuah pernyataan yang menyiratkan bahwa keputusan besar di level pemerintahan kini kian membuka jalan bagi figur muda, diaspora, dan mereka yang membawa gagasan segar untuk bisa lebih dekat ke lingkaran kekuasaan. Publik pun ramai bertanya, apakah ungkapan kegirangan Salsa hanyalah komentar spontan, atau isyarat bahwa ia sedang mempersiapkan jalan menuju kursi menteri di masa depan? Jika kita tarik ke belakang, nama Salsa Arwina memang tidak asing lagi bagi generasi Z dan milenial Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok diaspora yang berani bicara, cerdas dalam membungkus isu-isu global ke dalam konteks Indonesia, serta kerap tampil di berbagai forum internasional dengan pembawaan percaya diri. Ia bukan sekadar aktivis diaspora, tapi juga figur yang mampu menghubungkan isu luar negeri dengan kebutuhan domestik. Momen reshuffle ini memperlihatkan betapa Salsa sebenarnya sedang menegaskan relevansinya. Saat Sri Mulyani, seorang teknokrat kawakan yang sudah lama mendominasi wacana ekonomi Indonesia, resmi digantikan, publik kaget sekaligus penasaran, arah ekonomi Indonesia akan dibawa kemana? Sementara itu, Budi Ari, yang selama menjabat banyak diterpa kritik soal penanganan dunia digital dan isu kebebasan berekspresi, juga harus angkat kaki dari kabinet. Keputusan Prabowo jelas menunjukkan pesan, kabinetnya harus lebih gesit, lebih segar, dan lebih sesuai dengan tantangan zaman. Disinilah komentar Salsa menjadi penting. Dengan menyebut reshuffle ini sesuai dengan tema kita, seakan-akan ia menyatakan bahwa generasi baru, diaspora, dan mereka yang membawa ide segar kini tidak bisa lagi dipandang remeh. Seolah ada keselarasan antara strategi Prabowo merombak kabinet dengan gagasan-gagasan yang selama ini dibawa Salsa di ruang publik. Publik lantas berspekulasi, mungkinkah Salsa Arwina, dengan segala kapabilitasnya, suatu saat benar-benar duduk di kursi menteri? Pertanyaan ini terdengar ambisius, tapi bukan mustahil. Di era politik modern, popularitas, rekam jejak intelektual, serta kemampuan membaca isu global menjadi modal yang sama pentingnya dengan pengalaman politik. Salsa memenuhi beberapa syarat itu. Ia memang belum pernah duduk di jabatan politik formal, tetapi kehadirannya di forum-forum internasional membuatnya memiliki nilai tambah yang jarang dimiliki oleh politisi lokal. Salsa kerap mengangkat isu keberlanjutan, digitalisasi, hingga peran Indonesia di percaturan global. Di sisi lain, ia juga paham betul bagaimana generasi muda Indonesia ingin dilibatkan, bukan hanya jadi penonton. Kombinasi ini membuatnya layak diperhitungkan sebagai figur potensial di masa depan. Namun, apakah jalannya akan mulus? Tidak sesederhana itu. Politik Indonesia masih syarat dengan dinamika, patronase, dan loyalitas partai. Salsa yang datang dari jalur diaspora tentu harus bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya punya wacana, tetapi juga bisa mengelola birokrasi dan menyelesaikan masalah konkret. Sebab, menjadi menteri bukan soal berbicara di forum internasional saja, tapi juga soal eksekusi kebijakan, negosiasi politik, dan kemampuan membangun sinergi dengan berbagai kepentingan. Meski begitu, reshuffle terbaru memberi sinyal yang cukup jelas, ruang bagi tokoh baru selalu ada. Prabowo sendiri dikenal sebagai sosok yang pragmatis dan terbuka pada talenta-talenta yang dianggap bisa memperkuat kabinetnya. Jika Salsa mampu menjaga konsistensi, memperluas jejaring politik di dalam negeri, dan terus membuktikan dirinya sebagai figur relevan, bukan hal mustahil kelak namanya akan masuk radar calon menteri. Reaksi publik pun cukup beragam. Ada yang menilai komentar Salsa sebagai bentuk ekscitemen wajar dari seorang anak muda yang ingin melihat perubahan nyata di pemerintahan. Ada juga yang lebih jauh menafsirkannya sebagai sinyal bahwa Salsa punya backing atau jejaring politik tertentu yang membuatnya percaya diri menyinggung soal tema kita. Netizen bahkan ramai-ramai membuat spekulasi, mengaitkan namanya dengan kemungkinan menduduki pos-pos strategis seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan Kementerian Luar Negeri suatu saat nanti.
Kegirangan Salsa bisa jadi adalah refleksi generasi muda yang mulai merasa diakui. Selama ini, anak muda kerap dianggap hanya sebagai penonton, objek politik, atau sekadar angka statistik pemilih. Kehadiran Salsa yang tampil percaya diri, mengomentari reshuffle besar dengan kalimat penuh makna, menunjukkan bahwa ada energi baru yang siap masuk ke dalam percakapan serius politik nasional. Namun, perjalanan Salsa tentu masih panjang. Ia harus bisa mengkonversi popularitas menjadi legitimasi politik. Ia perlu menunjukkan kapabilitas manajerial, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan memahami kompleksitas masalah domestik yang tidak kalah rumit dari forum global. Misalnya, bagaimana mengelola isu pangan, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja, isu-isu yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Meski demikian, publik tetap antusias membicarakan kemungkinan Salsa duduk di kursi menteri. Sebab, di balik segala tantangan, ada fakta sederhana. Indonesia sedang menuju era transisi kepemimpinan politik yang lebih terbuka pada wajah-wajah baru. Jika 10 tahun lalu sulit membayangkan seorang diaspora muda bisa punya pengaruh besar di ranah politik nasional, kini hal itu bukan lagi mustahil. Kegirangan Salsa seusai reshuffle hanyalah potongan kecil dari narasi besar. Generasi baru mulai merasa punya ruang. Dan jika ruang itu terus diperluas, bukan tidak mungkin suatu hari kita akan melihat Salsa Arwina, atau figur sejenisnya, benar-benar duduk di kursi menteri, membawa warna baru bagi pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, reshuffle Sri Mulyani dan Budi Ari bukan hanya soal pergantian orang di kabinet. Bagi publik, ini adalah simbol perubahan arah. Bagi Salsa Arwina, ini adalah bukti bahwa gagasan yang ia bawa ternyata relevan. Dan bagi generasi muda, ini adalah inspirasi bahwa keterlibatan mereka bukan hanya mimpi. Pertanyaan besarnya kini tinggal satu. Apakah Salsa benar-benar akan menempuh jalan panjang menuju kursi menteri? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi setidaknya, jalannya sudah mulai terbuka lebar.